Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan kalian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semua, di pagi hari ini kita akan belajar bersama, biarpun dalam jarak jauh. Kita belajar tematik tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Sub 2, merawat hewan di sekitar kita, dan kita belajar di pembelajaran 5. Baik anak-anakku semua, mari kita langsung pada materi. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani sedang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Anak-anakku semua, pernahkah kalian datang ke perpustakaan? Iya, tentunya anak-anakku semua sudah pernah datang ke perpustakaan, karena di sekolah kita pun juga ada perpustakaan. Anak-anakku semua, apa saja buku yang ada atau buku apa saja yang pernah kalian baca? Ya, di perpustakaan banyak sekali buku yang ada. Misalnya tentang bumi, tentang cara menanam bunga yang baik, cara memelihara hewan yang baik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anakku semua, di halaman 84 ini ada sebuah gambar, yaitu Lani bersama teman-temannya sedang di perpustakaan. Baik anak-anak, kita lanjut pada halaman berikutnya. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Jadi pada gambar ini tadi mungkin anak-anak ada beberapa hal yang ingin kalian ketahui, yaitu maka dari itu buatlah yaitu pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Nah, ini adalah contoh sebuah pertanyaan yang ada hubungannya dengan gambar ini, anak-anak ya. Anak-anakku semua sudah belajar cara membuat pertanyaan yang baik, yaitu harus ada apanya anak-anak kemarin? Iya, harus ada kata tanya. Mungkin anak-anak masih ingat kan apa saja kata-katanya yang boleh kalian sertakan di dalam sebuah kalimat pertanyaan. Kalau Bu Guru memudahkan kalian mengingat, yaitu diberi sebutan dengan adik
Simba. Ya, apabila kalian sudah lupa, tolong nanti buku catatannya dibuka. Apa saja yang dimaksud dengan adik Simba untuk macam-macam kata tanya, ya. Baik anak-anak, maka dari itu untuk membuat pertanyaan ini, buatlah sedikitnya 5 pertanyaan yang ada hubungannya dengan gambar di halaman 84 di atas tadi. Baik anak-anak, kita lanjut pada halaman berikutnya. Ayo menulis. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Anak-anakku semua, setiap perpustakaan tentu ada tata tertibnya. Mungkin anak-anak sudah tahu beberapa tata tertib yang ada di perpustakaan kalian anak-anak, ya. Nah, antara lain apa anak-anak tata tertib yang ada di perpustakaan itu? Ya, kita mengembalikan buku tepat waktu. Misalnya apa lagi anak-anak? Iya, selama di perpustakaan kita tidak boleh makan dan minum. Kemudian selama di perpustakaan pun kita tidak boleh gaduh atau ramai. Itu adalah contoh tata tertib yang ada di perpustakaan. Tolong anak-anak nanti buat atau tuliskan beberapa tata tertib yang pernah kalian temui pada waktu kalian berkunjung di perpustakaan. Lanjut anak-anakku semua, ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Memang anak-anak dalam perpustakaan selama kita berkunjung harus mematuhi tata tertib. Anak-anak, tolong tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia ini. Jadi cerita ini nanti tolong anak-anak tulis di buku tulis kalian masing-masing, ya. Kemudian tulis dalam huruf tegak bersambung. Juga anak-anak harus menggunakan huruf kapital pada beberapa kata yang harus anak-anak tulis menggunakan huruf kapital. Anak-anakku semua, kalian sudah tahu penggunaan huruf kapital saat belajar kemarin, ya. Antara lain yaitu pada awal kalimat, kemudian nama orang, nama hari,
nama tanggal, ya. Itu anak-anak pasti harus menggunakan dengan huruf kapital. Lanjut anak-anakku semua. Ini ada sebuah bacaan. Tolong nanti setelah Bu Guru membaca, anak-anak sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya, tolong baca kembali dengan cermat. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Baik anak-anakku semua, apakah kalian pernah memperhatikan atau mengetahui teman kalian mengobrol saat mengikuti pelajaran? Iya, tentunya anak-anak pernah. Bagaimanakah sikap kalian apabila melihat teman mengobrol saat pelajaran? Iya, tindakan kalian adalah mengingatkan teman tersebut supaya memperhatikan saat proses pembelajaran, ya, sehingga pada waktu pembelajaran tidak akan ketinggalan, ya. Nah, di dalam bacaan ini anak-anak terdapat beberapa nama orang yang harus ditulis dengan huruf kapital. Namun dalam bacaan ini ada beberapa nama orang yang tidak ditulis dengan huruf kapital. Siapakah atau siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Jadi di dalam cerita ini anak-anak ada beberapa nama orang yang tidak ditulis dengan huruf kapital. Tolong nanti ini adalah ada beberapa nama orang yang ada di dalam cerita atau bacaan ini. Tolong nama-nama tersebut tulislah dalam tempat yang sudah tersedia ini. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Nah, ini ya, ini tolong dibaca kembali sebelum anak-anak menjawab nama-nama yang ada dalam
pertanyaan di bawahnya ini ya. Lanjut anak-anakku semua. Huruf kapital selain digunakan dalam awal kalimat, nama hari, dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Jadi anak-anak di dalam menuliskan beberapa nama orang dalam bacaan ini jangan lupa menggunakan huruf kapital ya. Lanjut, ayo berlatih. A. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Kalau di dalam bacaan ini ada beberapa nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Maka dari itu, supaya penulisan beberapa kalimat ini betul, tolong anak-anak lingkarilah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital ya. Kemudian yang B, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Jadi untuk tugas berikutnya ini anak-anak menyusun sebuah kalimat yang masih belum benar susunannya ya. Jadi masih dalam kata acak. Maka dari itu nanti tugas kalian adalah menyusun supaya menjadi sebuah kalimat yang benar. Contohnya, membaca Susi cerita buku. Bagaimana apabila disusun sebuah kalimat yang benar? Ya, Susi membaca buku cerita. Ini ada 5 kalimat acak yang belum betul susunannya. Tolong 5 kalimat acak ini susunlah supaya menjadi sebuah kalimat yang benar seperti contoh ini tadi ya anak-anakku semua ya. Membaca Susi cerita buku. Apabila disusun menjadi sebuah kalimat yang benar, yaitu menjadi Susi membaca buku cerita. Anak-anakku semua, untuk pembelajaran di pagi hari ini sudah sampai pada pembelajaran PJOK. Maka untuk pembelajaran PJOK ini tolong anak-anak minta untuk dijelaskan oleh Bapak Guru PJOK ya. Jadi anak-anakku semua, di pembelajaran 5 ini untuk pembelajaran PJOK, tolong besok minta pada Bapak PJOK untuk penjelasannya. Maka dari itu untuk
materi di pembelajaran 5. Penjelasannya Bu Guru cukupi sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak tidak ada kesulitan di dalam mengerjakan semua tugas-tugas di pembelajaran 5 ini. Antara lain yaitu menyusun sebuah kata acak, kemudian melingkari nama-nama yang belum menggunakan huruf kapital, kemudian menuliskan beberapa nama yang ada dalam bacaan, dan anak-anak juga membuat sebuah cerita tentang tata tertib perpustakaan, dan yang utama yaitu membuat beberapa pertanyaan tadi, yaitu paling sedikit 5 pertanyaan yang ada hubungannya dengan gambar halaman 84 ini. Selamat belajar anak-anakku, semoga Tuhan selalu menyertaimu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak, di masa pandemi harus mematuhi peraturan atau protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir, menjaga jarak, serta tidak lupa anak-anak memakai masker apabila keluar rumah. Selamat belajar, semoga sukses.